Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you today? Hopefully you are fine, happy and healthy condition. With me, Miss Rika in English lesson for grade 9. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Bagaimana? Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Students, last week, minggu lalu, Ibu Ina sudah menyampaikan materi tentang procedure text. And now, we will learn again about procedure text. Nah, apakah kalian masih ingat apakah itu teks prosedur? Apa saja konten atau isi yang ada dalam teks prosedur tersebut? Kemudian unsur bahasa apa saja atau structure yang digunakan itu apa saja dalam membuat teks prosedur. Oke, nah hari ini kita kembali mempelajari tentang procedure text. Oke, for further information and detail, let's check out the explanation about procedure text. Oke, welcome again to English class. Sebelum kita mulai, ada tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama, untuk penilaian pengetahuan, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks prosedur lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait resep makanan atau minuman, dan manual pendek dan sederhana tergantung konteks penggunaannya. Dan untuk penilaian keterampilan nanti, diharapkan nanti bisa menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana dalam bentuk resep dan manual. Nah, itu juga harus kalian perhatikan ya, karena berhubungan dengan penilaian yang nanti akan kita laksanakan. Oke, procedure text. Di sini ada content. What is content? Content itu adalah isi. Isi dari sebuah teks yang mana semuanya berkaitan untuk menjadi sebuah teks yang baik, yang bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Yang pertama adalah definition. Definition itu berarti pengertian. Apa sih arti dari teks tersebut? Nah, di sini kita tentang procedure text, berarti kita harus mengetahui arti atau definisi dari prosedur teks. Selanjutnya, purpose atau tujuan, ya. Ini purpose atau tujuan, yaitu apa sih maksud dari teks tersebut dibuat. Segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuannya, ya. Jadi kalau kita membuat sebuah teks, kita harus mengetahui tujuannya itu untuk apa. Selanjutnya, generic structure itu ada struktur umum yang digunakan dalam sebuah teks. Yang terakhir, language features atau unsur kebahasaan yang digunakan dalam sebuah teks tersebut, ya. Oke, bisa pahami ya. Jadi ada 4 konten yang harus kita pelajari sebelum kita membuat sebuah procedure text. Oke, selanjutnya kita satu-satu kita buka ya. Yang pertama tentang definition. What is definition? Definition adalah sebuah pengertian. Di sini kita mencari pengertian tentang procedure text. What is procedure text? Procedure text is a kind of text that explains how to do or how to make something step by step.
Artinya, teks prosedur adalah sebuah teks yang menjelaskan cara melakukan atau membuat sesuatu langkah demi langkah. Ya, di sini mungkin kalian ada yang suka memasak, ya, atau melakukan sebuah eksperimen dengan membuat kue atau membuat puding. Nah, itu adalah sebuah langkah-langkah yang ada dalam sebuah prosedur teks, ya. Biasanya kalau kita mau membuat sesuatu atau melakukan sesuatu, kita mencari referensi tutorial-tutorial yang ada di YouTube atau di Google, ya. Nah, itu termasuk text procedure, ya, atau procedure text. Kenapa? Karena dalam tutorial-tutorial itu it contains of how to make something or how to do something. Jadi dalam tutorial-tutorial itu ada bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara mengoperasikan atau melakukan sesuatu terhadap suatu benda, ya. Banyak contoh dari teks prosedur di kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian sering membuka referensi, kalian bisa mencari tutorial-tutorial tentang bagaimana cara membuat makanan atau minuman, ya. Di situ ada contoh, example, how to make donuts, how to make dalgona coffee, atau kalau melakukan sesuatu, how to operate a camera, ya, seperti itu. Bagaimana? Sudah paham ya untuk definisinya atau pengertiannya? Jadi sebelum kalian membuat atau memahami sebuah teks prosedur, harus diketahui dulu isinya, ya. Pelajari dulu dengan baik sehingga nanti tidak bingung menentukan atau menyebutkan definisi dari teks tersebut. Next, ya. Purpose atau social function. Di sini secara umum tujuan dari membuat prosedur teks adalah to show how to make, yaitu menunjukkan bagaimana cara membuat. Ya, seperti minggu lalu Bu Ina memberikan contoh tentang how to make salad, fruit salad, ya. Kalau yang minggu lalu sudah menyimak pasti tahu, ya, bagaimana cara membuat salad buah. Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bu Ina tentang bagian-bagian yang ada pada teks prosedur yang memiliki tema tentang membuat salad buah. Selanjutnya, tujuannya adalah to know how the appliance works correctly. It means that untuk mengetahui bagaimana sebuah benda itu bisa bekerja atau berfungsi dengan baik, ya. Contohnya misalnya jika kita mau mengoperasikan sebuah komputer itu, ya, harus tahu apa dulu nih yang harus kita lakukan sehingga benda tersebut bisa berfungsi dengan baik, ya. Misalnya dinyalakan dulu, apanya dulu nih, ada step-stepnya, ya, itu how the appliance work correctly biar bisa berfungsi dengan baik. Next, to explain how to use, yaitu untuk menerangkan bagaimana cara menggunakan, ya, bagaimana cara menggunakan suatu benda, misalnya bagaimana cara menggunakan rice cooker, bagaimana cara agar kita bisa membuat nasi, ya, seperti itu. Terakhir, to give guidance in using certain appliance, yaitu untuk mengguide atau memberikan panduan terhadap penggunaan suatu benda tertentu. Karena jika kita asal dalam menggunakan suatu benda, fungsi yang dibutuhkan itu atau fungsi yang dimaksud dikhawatirkannya tidak akan tercapai. So,
purpose atau tujuan dari sebuah prosedur teks itu seperti tadi. Kesimpulannya, the purpose is how to tell the listener or to tell the reader how to make or to do something in a sequence action or step, ya. Jadi kesimpulannya adalah tujuan dari sebuah prosedur teks atau teks prosedur ada untuk menyampaikan kepada pembaca atau kepada pendengar untuk menyampaikan bagaimana cara menggunakan atau cara membuat atau cara mengoperasikan sesuatu. Nah, seperti itu tujuannya ya. Oke, sudah paham? Semoga kalian paham. Sehingga tadi dari awal sudah kita pelajari tentang definition, kemudian ada tujuannya. Yang ketiga adalah structure of the text. Nah, ini harus kalian perhatikan baik-baik ya. Karena dalam teks prosedur ini hal yang sangat penting juga yang harus kalian pelajari. Di sini ada 3. Yang pertama, goals. Goals itu sama dengan tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut. Apa sih inti dari teks tersebut? Tujuannya apa? Dan biasanya goals ini kita tuangkan dalam judul. For example, how to make fruit salad. Nah, how to make fruit salad. Nah, itu adalah goals dari teks prosedur tersebut. Ya. Selanjutnya, ingredients. Ada ingredients, tools, or equipments. Ada beberapa perbedaan. Untuk ingredients itu adalah bahan-bahan yang digunakan. Biasanya digunakan untuk teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya membuat makanan atau minuman, ya. How to make food or how to make a beverage. Ingredient, contohnya jika kita mau membuat fruit salad, apa saja sih yang dibutuhkan bahannya? Nah, ingredients di situ adalah misalnya buah, milk, ya, water, ice cube, or maybe sugar, ya. Nah, itu bahan-bahan yang digunakan atau yang harus disiapkan ketika kita membuat fruit salad. Bahan-bahan, ya, bahan dasar. Sedangkan tools atau equipments itu adalah benda-benda yang digunakan saat kita membuat teks prosedur. Contohnya, jika kita mau memasak, apa saja sih tools atau equipments yang kita gunakan? Contohnya, harus menyediakan pan, ya, kemudian knife untuk memotong-motong. Nah, seperti itu ya. Itu masuknya ke tools equipments ya. Kemudian jika kita mengoperasikan sesuatu seperti menyalakan komputer, turn on the computer, use a camera. Nah, tools yang digunakan itu adalah benda tersebut ya. Ada CPU-nya, untuk kamera ya kameranya yang kita butuhkan ya. Jadi itu yang termasuk tools atau equipments. Oke, students bisa membedakan ya mana ingredients, mana tools atau equipments. Nanti kita akan belajar menganalisis sebuah teks, mana yang termasuk goals, ingredients, tools or equipments. Terakhir adalah steps. What is step? Steps itu adalah tahapan, ya, tahapan dari sebuah kegiatan yang dilakukan dalam sebuah teks prosedur atau procedure teks. Di sini Miss dituliskan tentang chronological orders. Artinya, kenapa chronological? Di situ karena tahapannya itu harus tepat.
ya. Tahapannya harus tepat. Pertama apa, kedua, ketiga, and finally sampai di akhirnya menghasilkan sebuah makanan atau menghasilkan sebuah minuman ataupun fungsi dari benda itu tercapai. Nah, seperti itu ya. Jadi structure of the text adalah bagian yang paling penting dalam pembuatan sebuah text procedure, karena diharapkan setelah kalian memahami semua ini, kalian bisa menulis ataupun membuat sebuah procedure text, ya, baik itu procedure text yang written ataupun spoken, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah language features, yaitu unsur kebahasaan yang kita gunakan dalam pembuatan procedure text. Yang pertama, simple present tense itu adalah language features yang pertama yang kita gunakan ya, karena pola kalimatnya ataupun patternnya yang kita gunakan adalah simple present tense. Kemudian kita menggunakan using command or imperative sentence. Ada kata atau kalimat perintah, ada perintah yang ada dalam sebuah teks prosedur. Selanjutnya using conjunction, conjunction atau kata penghubung. Kata penghubung dari setiap bagian-bagian dalam teks prosedur tersebut. Biasanya yang kita gunakan adalah first, second, then, after that, finally, etc. Ya. Jadi itu beberapa contoh conjunction atau kata penghubung yang kita gunakan dalam pembuatan teks prosedur. Selanjutnya, using action verbs. Jadi dalam command atau imperative sentence kita juga memerlukan action verbs, yaitu kata kerja action yang disampaikan tetapi tanpa subjek. Jadi di sini untuk menekankan perintah dalam melaksanakan sebuah kegiatan dalam teks prosedur. Contohnya di situ ada cut, put, steer. Jadi tanpa subjek ya, jadi langsung kata kerjanya tersebut. Cut the onion misalnya ya, atau stir the water, like that. Jadi tidak ada I cut the onion, tidak seperti itu, tapi langsung cut ya, subjeknya tidak kita gunakan. Terakhir adalah using adverb of time. Di sini menggunakan kata keterangan waktu. Contohnya, jika kita membuat sebuah makanan, ya, how to make salad, fruit salad, ataupun how to make cup of tea. Nah, itu pasti ada adverb of time-nya, ada waktu yang kita sampaikan nanti dalam step-step yang ada pada teks prosedur tersebut. Nah, students, that's all about the content of procedure text. Nah, itulah isi ataupun kandungan yang ada dalam teks prosedur yang harus kalian perhatikan ya, agar kalian setelah memahami semuanya bisa membuat sendiri, bisa menuliskan bagaimana caranya membuat teks prosedur tersebut. Apa saja sih yang harus dilakukan pertama? Nah, ya, kita ulang sedikit. Yang pertama adalah menentukan purpose atau tujuan, ya, apa sih yang mau kita buat atau apa sih yang mau kita ambil kesimpulan dari apa yang kita buat itu untuk dijadikan purpose atau tujuan, ya. Next, tentang language features, tentang generic structure-nya, ya. Nah, itu harus diperhatikan supaya saat kalian membuat itu sesuai, ya, tidak kemana-mana. Jadi stepnya betul, goalsnya tahu yang mana, kemudian language features-nya betul, penempatannya betul, conjunction-nya tahu harus di mana ditempatkan, ya.
Oke, sekarang kita lihat contoh sebuah teks ya, sebuah teks prosedur yang Miss sudah buat, yaitu tentang how to do something. Ya, minggu lalu Bu Ina sudah memberikan contoh tentang how to make something ya, how to make fruit salad. Hari ini Miss Rika akan memberikan sebuah contoh teks prosedur tentang how to use camera ya, how to use camera. Oke, silahkan perhatikan. Di situ ada beberapa bagian yang merupakan isi atau konten yang tadi sudah kita bahas. Oke, nanti kita coba analisis ya. How to use camera. Tool, di situ ada tool, toolnya itu yaitu a digital camera. A digital camera. Step. Steps adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan atau tahapan yang harus kita laksanakan saat mau melakukan sebuah kegiatan tersebut. Dalam pembuatan atau dalam tampilan step itu bisa berupa paragraf, bisa menggunakan nomor atau bisa menggunakan poin-poin ya. Jadi bisa dalam berbagai bentuk. Dan di sini Ibu membuat stepnya dalam bentuk paragraf ya. Let's read it. Handle the camera and turn it on. Find an interesting object around you. Then center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. When you are ready to take the picture, hold the shutter speed for 3 seconds until the picture is focused. Finally, press shutter all the way down. Nah, situ adalah step yang harus kalian lakukan, tahapan yang harus kalian lakukan pada saat menggunakan kamera, especially digital camera. Ya, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menentukan bagaimana strukturnya, bagaimana atau apa language features yang kalian temukan di situ? Silahkan. Kalian amati, kalian tentukan where is the goals, tools, step, or maybe generic structure-nya, ataupun action verb di situ ya. Coba, nih dari semua ini ya, di situ ada beberapa konten yang bisa kalian tuliskan ya. Sudah? Oke, kalau sudah, coba kita lihat selanjutnya ya. Ibu sudah beri tanda berdasarkan warna ya. Berdasarkan warna. Oke, let's practice. Atau kita analisis ya dari teks tersebut. How to use camera. How to use camera itu adalah judul dari teks tersebut, yang artinya berarti how to use camera adalah goal dari teks prosedur tersebut. Oke, you get it? Good. Next, yang warna ungu ya, ungu ke pink. Itu adalah tool. Ya. Tool berarti adalah benda yang kita gunakan untuk membuat ataupun media yang kita gunakan untuk membuat teks prosedur tersebut. Toolnya itu adalah a digital camera, ya. Next. Di situ ada step. Ya, langkah-langkahnya di sini kita berbicara tentang structure or language features. Yang berwarna hijau. Coba, ada berapa yang berwarna hijau? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. 6 ya. There are 6 words. Ada 6 kata yang menunjukkan tentang
Nah, action verb atau imperative sentences, yaitu kata handle, turn it on, find, center, hold, press. Handle artinya memegang, pegang ya. Pegang kamera tersebut and turn it on. Itu termasuk action verb atau imperative sentence ya. Kata perintah. Handle the camera, pegang kameranya and turn it on, dan nyalakan. Nah, itu adalah step awal ya. Step awal. Kemudian yang kedua, find. Find itu cari atau temukan objek di sekeliling kamu, around you. Jadi kalian cari objek mana sih yang mau kalian foto. Berarti kalau kita menggunakan kamera, berarti kita mau mengambil gambar ya. Cari mana nih gambar yang mau kalian ambil. Find, cari dulu ya. And then center. Center itu fokuskan atau tadi dari media atau gambar yang mau diambil itu difokuskan ya di situ, center. And then hold. Hold itu pegang ataupun jari kalian berada di posisi the shutter speed ya, untuk menekan seperti itu. Terakhir press itu adalah tekan, press ya, itu termasuk ke action verb atau imperative sentences. Ya, sampai situ sudah bisa membedakan ya. And selanjutnya then, kemudian finally itu adalah kata penghubung ya, yang termasuk conjunction. Conjunction itu adalah kata penghubung. Then, kemudian di situ ada when you are ready to take the picture. Nah, itu juga termasuk conjunction, yaitu kata penghubung atau kalimat penghubung pada tahapan-tahapan dalam menggunakan kamera. Terakhir, 3 second yang abu-abu, the gray, abu-abu itu termasuk apa? Iya, termasuk adverb of time atau keterangan waktu, di mana di situ dijelaskan selama berapa detik? 3 seconds, berarti 3 detik until the picture is focused ya. Jadi untuk memusatkan center tadi ya, memusatkan gambar sampai fokus, and then finally langsung kita cekrek. Nah ya, press shutter all the way down. Nah, jadi sudah terambillah gambarnya yang kalian inginkan. Oke kelas, itu adalah analisis dari procedure text tentang how to use a camera ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan perbedaan warna yang Ibu tampilkan ini. Jadi kalian bisa lebih mengetahui ya bagian-bagian mana nih dari structure atau language features dari procedure text yang dimaksud. Ada warna biru, ada warna pink atau ungu yaitu, ada green, ada red and gray. Oke, kalian bisa ya. Nanti kalau belum paham, nanti kita bahas lagi ya via WA group ataupun kita di GCR. Nanti ada tugas juga yang harus kalian kerjakan. Nah, ini ya. Setelah mempelajari tentang apa itu definisi dari text procedure, kemudian purpose-nya apa, kemudian generic structure-nya apa saja, dan terakhir language features-nya, diharapkan kalian bisa menganalisis sendiri tentang procedure text yang ada di ini ya, di ada depan ini. Nanti silahkan kalian kerjakan latihannya, diisi, kemudian tentukan apa sih goal dari teks ini, apa sih purpose dari procedure text tentang how to use a rice cooker ya.
last week how to make something, and now you do the exercise about how to do something, at least how to use a rice cooker di sini ya, tentang bagaimana cara menggunakan rice cooker. Silahkan dipahami, dibaca, and then you answer the question. Nanti kerjakan latihannya dan kalian kumpulkan ke guru masing-masing. Ya, bagaimana? Sudah paham semuanya? Nah, Ibu harapkan dengan kalian mengerjakan latihannya nanti, kalian bisa lebih memahami. Oke? Oke, students, I think that's all for today, the explanation about procedure text. I hope you have better understanding to know about procedure text. Thank you for watching the live streaming today, and see you on the next lesson with me, Miss Rika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.